pemirsa, Anda masih bersama kami dalam podcast Presisi. Bu Pungki, kita lanjutkan perbincangan kita ya. Apakah Kompolnas juga memantau kinerja profesional polwan di Indonesia hingga mampu meraih prestasi? Polwan di Indonesia itu sangat profesional menurut saya, dan banyak polwan yang profesional. Cuman memang perlu lebih diperbanyak, dan juga perlu, mohon maaf, ini pimpinan ini yang mesti harus memberikan kesempatan ini kepada polwan untuk bisa berkiprah, karena kita melihat polwan-polwan kita ini luar biasa, sehingga kita perlu lagi nih untuk misalnya ada Kapolda perempuan misalnya dari polwan ya, ada Ibu Rumia, sebelumnya itu pernah tuh di Banten Brigjen Rumia. Kemudian kita juga mengingat atau mengenal ada Ibu Basariah Panjaitan, ada Ibu Ida Utari, ada Ibu Apri Astini. Itu banyak adik-adik yang di bawahnya itu ya, yang kemudian juga berkiprah seperti beliau. Nah, oleh karena itu saya rasa prestasi-prestasinya luar biasa, dan ini mesti harus diapresiasi seperti itu oleh pimpinan. Begitu, Mbak. Baik. Lalu bagaimana tantangan yang harus dihadapi oleh polwan Indonesia di masa depan, terutama mungkin semakin banyaknya perempuan menjadi korban kekerasan dan sekaligus membantu menangani tersebut? Iya, jadi kenapa kok masyarakat juga berharap unit PPA itu kemudian dinaikkan menjadi Direktorat PPA itu karena adanya banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Nah, oleh karena itu kami juga berharap, ini sedang menunggu nih direktoratnya untuk segera diresmikan menjadi Direktorat Perempuan dan Anak, kemudian juga dengan TPPO, perdagangan orang. Nah, kami sedang menunggu, dan kami berharap akan semakin banyak polwan-polwan yang profesional sebagai penyidik, karena kasus-kasus terkait dengan kekerasan perempuan, kekerasan anak-anak itu meningkat. Jadi dengan adanya banyak polwan yang terlatih profesional di situ, itu saya yakin kasus-kasus ini akan bisa diredakan gitu ya. Jika kita melihat beban kerja dan karir polwan Indonesia sendiri nih Bu, apakah Kompolnas yakin akan muncul polwan-polwan lain yang mampu meraih prestasi terbaik? Yakin. Karena itu tadi saya bilang bahwa perempuan Indonesia, polwan Indonesia keren, profesional. Jadi saya yakin mereka dengan beban kerja bahkan double burden ya, beban ganda sebagai ibu, sebagai sebagai abdi negara itu juga mereka mampu gitu. Jadi nggak kalah dengan yang laki-laki. Oleh karena itu saya sangat yakin perempuan-perempuan Indonesia, polwan-polwan Indonesia ini bisa mencapai karir terbaik mereka. Ya, harus kita dorong. Harus didorong ya Bu ya. Baik. Dari catatan Kompolnas sendiri, apakah Polri sudah lebih memberikan tempat bagi polwan untuk mendapatkan posisi-posisi strategis dan pangkat yang tinggi? Ya, dalam beberapa hal memang saya melihat ya. Jadi posisi-posisi strategis itu sudah diberikan. Seperti misalnya pernah ada Wakapolda perempuan gitu ya, polwan. Pernah ada Kapolda polwan juga seperti itu. Nah, jadi itu sudah masuk posisi-posisi tertinggi, tetapi kemudian terhenti. Jadi belum ada lagi posisi-posisi seperti itu. Kami berharap posisi itu ada lagi, dan sekarang ini kita melihat jenderal perempuan cuma satu ya, cuma Bu Desi ya, Brigjen Pol Desi. Nah, jadi perlu dong ditambah lagi yang lain-lain gitu ya. Yang kombes-kombes ini banyak kok yang layak untuk jadi jenderal seperti itu. Nah, kemudian juga kita berharap jadi jenderal jangan terus kemudian pensiun gitu. Kayak Bu Basaria, terus Bu Ida Utari, Bu Apri Astini, Bu Juansi itu jadi jenderal terus kemudian pensiun nggak berapa lama. Padahal kiprah mereka sangat profesional, luar biasa, nggak kalah dengan teman-teman laki-laki, bahkan melebihi teman-teman laki-laki. Mohon maaf, sorry to say ya, seperti itu. Ya. Baik, jadi memang mungkin kedepannya perlu diberikan kesempatan lagi untuk polwan-polwan di Indonesia. Lalu bagaimana catatan Kompolnas mengenai kiprah polwan berprestasi di Indonesia yang memiliki inovasi dan kemanfaatan pada masyarakat? Iya, kalau kita melihat dari berbagai macam satker, satwil seperti itu ya. Baru-baru ini misalnya
misalnya ketika Hugeng Awards memberikan anugerah kepada polisi inovatif, itu pemenangnya Polwan. Jadi ada Babin Kamtipmas namanya Fitriani Maisyaro. Bagus banget. Jadi dia membantu masyarakat desanya untuk mencegah karhutla. Satu. Kemudian kedua, ketika ada karhutla dibantu untuk mencoba memadamkan api dengan cara dia membuat inovasi sendiri dari sepeda motor sehingga ini bisa dipakai itu untuk masuk ke daerah-daerah yang kecil sempit-sempit itu untuk disemprot gitu. Nah, ketika banjir pun dia mengupayakan cara bagaimana untuk bisa melindungi perempuan-perempuan, anak-anak warga desanya untuk supaya bisa bebas atau selamat dari bencana banjir. Itu kan luar biasa tuh, dapat penghargaan Hugeng Award. Baik. Kalau kita mengingat pesta demokrasi atau pemilu 2024 ini sudah semakin dekat begitu ya Bu. Dan Polri juga melaksanakan giat operasi Mantap Brata dan program Nusantara Cooling System. Bagaimana eksistensi Polwan Indonesia dalam menjawab tantangan pemilu 2024? Ini sangat dibutuhkan ya, Polwan untuk turut serta ada di garda terdepan dalam cooling system ini, operasi Mantap Brata ini. Kenapa? Karena ini gesekannya udah terasa kan. Iya, betul. Jadi situasinya udah hangat nih, hangat-hangat panas ini. Nah, jadi dengan Polwan saya rasa lembut tapi tegas, terus kemudian bright gitu ya. Dan mereka juga menjadi negosiator yang baik, mampu mengarahkan. Saya rasa ini yang justru dirindukan oleh masyarakat. Jadi dengan melibatkan sebanyak mungkin Polwan dalam operasi Mantap Brata, saya yakin akan dapat membantu Polri dalam mengatasi segala macam gangguan keamanan yang muncul. Dan lebih baik untuk pencegahannya, ini Polwan keren ini dilibatkan untuk sebagai aparat yang berada di garis depan seperti itu. Karena mungkin secara naluri juga biasanya kalau berbicara ke seorang perempuan itu orang akan lebih nurut gitu ya daripada laki-laki begitu. Betul, karena mereka mengingat ibu mereka kan perempuan. Betul. Jadi ketika ada ibu mengatakan jangan melakukan kekerasan, mereka pasti akan menuruti seperti itu. Nah, di sisi lain juga perempuan lebih piawai dalam melakukan trauma healing. Jadi untuk mengobati trauma, terus kemudian melakukan rekonsiliasi itu lebih bagus. Jadi ya itu tadi, karena nature-nya sebagai yang mengayomi, yang merawat, yang melindungi itu perempuan. Seperti itu. Baik, terakhir Bu Pungki, apa pesan yang ingin disampaikan kepada Polri dan juga kepada masyarakat? Kami berharap Polri akan semakin banyak memberikan peluang-peluang kepada Polwan untuk dapat menduduki posisi-posisi strategis dan kemudian pangkat-pangkat yang lebih tinggi. Kami berharap Polri juga menambah kuota Polwan, karena kuota Polwan sekarang ini kita hanya punya 6% ya, paling kecil di Asia. Sementara yang lain-lain di atas 10%. Nah, kami berharap setidaknya ada 10% Polwan dari jumlah angkatan Polri. Nah, kemudian kami juga berharap profesionalitas Polwan semakin ditingkatkan. Dengan adanya profesionalitas yang tinggi tadi, maka Polri akan semakin profesional juga dengan Polwannya yang profesional. Nah, kepada masyarakat kami berharap daftar deh untuk menjadi anggota Polri, terutama perempuan-perempuan kita, mengisi kuota-kuota Polwan agar nanti menjadi Polwan yang lebih baik gitu ya dari masyarakat, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas sudah hadir di studio podcast Polri TV hari ini, sudah berbincang bersama saya. Pemirsa, demikian podcast Presisi hari ini. Terima kasih dan salam presisi.